Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200005136, tanggal pelaksanaan 15 April sampai dengan 18 April 2021. Jam pelaksanaan 14.00 sampai dengan 22.30 waktu Indonesia Barat. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yang berjudul Listrik Statis dan Dinamis. Jadwal pelaksanaannya yang pertama, melihat contoh pada penggunaan pad. Yang kedua, merancang rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Yang keempat, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang kelima, menghitung energi dan daya listrik. Yang keenam, menghitung biaya pemakaian listrik. Yang ketujuh, mengupload video presentasi ke YouTube dan linknya disalin masukkan ke LKM atau lembar kerja mahasiswa. Ya, yang ke-8, mengupload LKM ke Google Classroom. Adapun hari dan tanggal pelaksanaannya dari kegiatan pertama sampai ke-8, hari Kamis, tanggal 15 April 2021. Nah, di sini kita memasuki alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang pertama, simulasi PET. Kita bisa mendownload di link ini ya, teman-teman. Fungsinya untuk membuat simulasi listrik statis dan dinamis, jumlahnya 1. Dan yang kedua, kabel. Tempat mengalirnya elektron dan arus listrik. Jumlahnya secukupnya. Yang ketiga, baterai. Fungsinya untuk sumber energi, jumlahnya secukupnya. Dan yang keempat, lampu sebagai hambatan, jumlahnya secukupnya. Dan selanjutnya, amperemeter. Fungsinya untuk alat ukur kuat arus listrik, jumlahnya secukupnya. Nah, kita bisa melihat prosedur kerjanya ya, teman-teman. Nah, di sini kita memasuki kegiatan kedua, mengukur kuat arus listrik. Kita masuk ke kegiatan ketiga, rangkaian seri dan paralel. Kita memasuki hasil pengamatan. Hasil pengamatan kegiatan 1. Yang pertama, dengan rangkaian lampu menyala. Nah, seperti ini ya teman-teman, rangkaian lampu menyala dan rangkaian lampu tidak menyala. Seperti ini ya. Bisa dilihat. Dan yang kedua, arah elektro. Nah, seperti ini ya arahnya. Dan yang ketiga, arah arus listrik. Seperti ini ya arahnya. Kita memasuki hasil pengamatan kegiatan 2. Rangkaian A. Seperti ini ya fotonya. Dan besar tegangannya 9,00 volt. Dan besar kuat arusnya 0,90 ampere. Nah, kita masuk ke kegiatan 2 yang B. Bisa dilihat ya teman-teman hasilnya, fotonya, dan ini kita masuki kegiatan kedua yang C. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini sudah ada fotonya dan hasilnya. Dan yang D sudah ada fotonya dan hasilnya juga. Begitu pula dengan yang E sudah ada hasilnya dan fotonya. Nah, di sini kita memasuki hasil pengamatan ketiga. Hasil pengamatan ketiga itu ada nama rangkaian. Kegiatan pertama, kuat arus.
tegangan, daya, energi E dan energi E volt. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya, bisa dilihat. Kita masuki ke tahap diskusi. Yang pertama, rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu. Jadi, rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu itu rangkaian tertutup untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik pada rangkaian listrik di rumah dipasang. Dan yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Aliran elektron dan arus listrik pada rangkaian tertutup mengalir cepat dan saling berkesinambungan antara komponen yang bisa membuat lampu bisa menyala. Dan kita masuki nomor 3. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik secara matematika dituliskan sebagai berikut. Volt per I sama dengan R atau V sama dengan I kali R. Nah, kita masuki nomor 4. Jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Nah, di sini sudah ada jumlahnya ya teman-teman. Ini cara mencarinya, I sama dengan Q per T. Di sini sudah ada ya hasilnya 2. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita masuki nomor 5. Berdasarkan hasil pengamatan kedua, kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafiknya ya. Seperti ini. Berikutnya, kita masuki nomor 6. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yaitu sebanding. Pada hambatan tetap, bila kuat arus 1 bertambah besar, maka nilai tegangan V juga bertambah besar. Tetapi jika kuat arus 1 berkurang, maka nilai tegangan V juga ikut berkurang. Nah, kita masuki nomor ke-7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom, T sama dengan 10S atau T sama dengan 20S. Nah, di sini teman-teman bisa melihat grafiknya ya. Nah, kita masuki nomor ke-8. Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Semakin besar tegangan atau volt, maka semakin besar daya atau watt. Semakin besar arus atau ampere, maka makin besar daya atau watt. Nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air. Memiliki hambatan sebesar 24 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Nah, di sini ini ya cara mencarinya teman-teman bisa dilihat. Dan hasilnya 72 kC. Nah, kita masukin nomor 10. Nomor yang terakhir ya teman-teman. Pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18.00 sampai 06.00 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kWh-nya sama dengan Rp100. Jadi kita jawab ya teman-teman, penggunaan energi listrik suatu rumah 1 bulan 30 hari. Nah, di sini satu buah lampu pijar 100 watt menyala 12 jam. Nah, di sini sudah tertera hasilnya teman-teman. Jadi biayanya Rp 3.600. Nah, kita masuki tahap
simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Pada rangkaian listrik terdapat macam-macam komponen, yaitu lampu saklar, kabel, dan baterai. Kabel dari suatu lampu dapat menyala jika mempunyai rangkaian tertutup, karena di dalamnya terdapat komponen yang tidak terputus sehingga bisa terjadi arus listrik dan mengakibatkan lampu bisa menyala. Sedangkan rangkaian terbuka, lampu tidak dapat menyala karena arusnya terputus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.